Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur selalu saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi hasil terkait penelitian skripsi saya. Perkenalkan, nama saya Citra Absari, jurusan akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 2019 01043 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Financial Leverage, dan Cash Holding terhadap Income Smoothing pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2018 sampai dengan 2022. Terbelakang dari penelitian ini adalah pasar modal di Indonesia saat ini berkembang dan membuat para pesaing antar perusahaan manufaktur semakin ketat. Perusahaan manufaktur ingin meningkatkan kinerja manajemen dan mendapatkan reputasi perusahaan yang baik agar investor tertarik dalam menanamkan modalnya. Investor dapat menilai itu semua dari laporan keuangan yang dapat menggambarkan kondisi perusahaan. Investor cenderung melihat laba tanpa mengetahui cara memperolehnya, maka cenderung perusahaan untuk melakukan tindakan perataan laba. Perusahaan yang menghasilkan laba yang kecil dan tidak stabil mengakibatkan keraguan dalam diri investor untuk memberikan modal atau membeli sahamnya. Cash holding juga memberikan pengaruh terhadap tindakan perataan laba karena ketersediaan kas yang tinggi dapat membangun cadangan kas dalam menciptakan situasi arus kas yang positif secara keseluruhan. Untuk melihat faktor perusahaan yang dapat mempengaruhi tindakan perataan laba dengan menghitung profitabilitas, financial leverage, dan cash holding. Bab 1. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah profitabilitas, financial leverage, dan cash holding berpengaruh terhadap income smoothing secara parsial dan bersama-sama pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh profitabilitas, financial leverage, dan cash holding terhadap income smoothing secara parsial dan bersama-sama pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2022. Manfaat dari penelitian ini adalah, pertama, bagi peneliti adalah sebagai sarana mengimplementasikan antara teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan. Kedua, bagi perguruan tinggi adalah sebagai bahan referensi dan pengembangan bagi penelitian berikutnya dan menambah perbendaharaan perpustakaan di kampus. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai bahan pembanding jika ingin mengambil judul dan variabel yang sama. Keempat, bagi perusahaan adalah sebagai bahan informasi dan pertimbangan perusahaan dalam melakukan income smoothing yang berkaitan dengan profitabilitas, financial leverage, dan cash holding agar sesuai dengan kondisi perusahaan dan dapat mengurangi tindakan perataan laba di dalam perusahaan. Kelima, bagi investor adalah sebagai dasar dalam melakukan penilaian terhadap kinerja dan laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Bab 2, landasan teori dalam penelitian ini ada teori agensi, yaitu hubungan yang terjalin dalam kontrak kerja dengan persetujuan bersama antara prinsipal sebagai pemegang saham dan manajer sebagai agen, agar menerima otorisasi pekerjaan dari prinsipal untuk menyampaikan informasi untuk pengambilan keputusan. Kedua, ada teori sinyal, yaitu suatu teori yang digunakan seperti sinyal dari manajemen perusahaan yang berisikan sebuah informasi perusahaan yang dijadikan petunjuk untuk pemakai laporan keuangan mengenai prospek perusahaan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, ada income smoothing, yaitu tindakan yang dilakukan dengan cara membuat laba dalam laporan keuangan relatif stabil dan konsisten dari periode ke periode. Biasanya dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan laba sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba. Untuk dapat menentukan perusahaan dalam melakukan tindakan income smoothing dapat dihitung dengan menggunakan indeks H-Cal. Keempat, profitabilitas, yaitu cara untuk melihat bagaimana kesanggupan perusahaan untuk mencetak laba selama periode tertentu yang berkaitan dengan nilai penjualan, nilai aset, dan nilai modal yang akan ditaksir dengan membandingkan total laba setelah pajak dengan total aset, sehingga dapat mengetahui tingkat efisiensi dan performa manajemen dalam mengelola operasional perusahaan. Kelima, ada financial leverage, yaitu pembelian aset yang mendapatkan sumber pembiayaan dari hasil meminjam atau hutang dengan mengharapkan akan mendapatkan keuntungan lebih dari hasil pinjaman tersebut guna untuk mengembangkan bisnis. Keenam, ada cash holding, yaitu kas dan setara kas yang dicadangkan oleh perusahaan yang sifatnya bisa dicairkan untuk waktu yang tak tertentukan untuk aktivitas perusahaan, di mana ketersediaan kas yang prima dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan karena tanpa adanya ketersediaan kas dapat membuat aktivitas perusahaan terganggu. Bab 2, terdapat kerangka pemikiran yang terpaparkan dalam presentasi ini, yaitu terdapat variabel profitabilitas disimbolkan sebagai hipotesis 1, terdapat financial leverage yang disimbolkan dengan hipotesis kedua, terdapat cash holding yang disimbolkan sebagai hipotesis ketiga, dan dari ketiga variabel yaitu profitabilitas, financial leverage, dan cash holding disimbolkan hipotesis 4.
Hipotesis penelitian yaitu terdapat hipotesis pertama, yaitu profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap income smoothing. Hipotesis kedua, financial leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap income smoothing. Hipotesis ketiga, cash holding berpengaruh positif dan signifikan terhadap income smoothing. Hipotesis keempat, profitabilitas, financial leverage, dan cash holding secara bersama-sama berpengaruh terhadap income smoothing. Bab 3. Metode penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Operasional variabel dalam penelitian ini ada satu variabel dependen, yaitu variabel income smoothing. Terus kedua ada variabel independen, yaitu ada variabel profitabilitas, variabel financial leverage, dan variabel cash holding. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2018 sampai dengan 2022 sebanyak 47 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan sampel adalah purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan adalah 16 perusahaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada pertama, menggunakan data sekunder, kedua, dari studi kepustakaan, ketiga, dari studi dokumen, yaitu didapatkan melalui website IDX dan IDN Finansial, keempat, data diolah menggunakan eViews 12. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada pertama, statistik deskriptif, kedua, uji regresi logistik, ketiga, uji Hosmer and Lemieux, keempat, uji akurasi model. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji T, yaitu uji parsial, kedua, uji F, yaitu uji simultan, ketiga, uji koefisien determinasi. Bab 4 terdapat hasil penelitian yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu statistik deskriptif. Pertama, variabel profitabilitas. Di sini terdapat nilai yang tertinggi terjadi pada perusahaan Nippon Indosari Corporindo Tbk sebesar 0,07139 terjadi pada tahun 2021. Dan nilai terendah pada variabel profitabilitas terjadi pada Buyung Putra Sembada Tbk sebesar 0,0000133 di tahun 2019. Kedua, terdapat variabel financial leverage. Nilai tertinggi terjadi pada perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 0,098363 di tahun 2021 dan nilai terendah terjadi pada perusahaan Budi Starch and Sweetener Tbk sebesar 0,000536 tahun 2022. Variabel cash holding nilai tertinggi terjadi pada perusahaan Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk sebesar 0,671850 pada tahun 2022 dan nilai terendah terjadi pada Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebesar 0,01108 terjadi pada tahun 2019. Di sini terdapat uji regresi logistik. Dari persamaan uji regresi logistik, ya, dari model persamaan regresi di atas dapat dijelaskan. Pertama, berdasarkan persamaan regresi diperoleh koefisien regresi untuk konstanta sebesar 0,157348 dengan nilai odds rasio sebesar 0,8543 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen konstan atau sama dengan 0, maka variabel income smoothing turun sebesar 15,73%. Kedua, dari variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA memiliki koefisien regresi yang bertanda positif sebesar 38,39179 dan berpengaruh signifikan pada alfa sama dengan 5% sebesar 0,0401 yang mana lebih kecil dari 0,05 dengan nilai odds rasio sebesar 48292. Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi logistik, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap income smoothing. Dan setiap terjadinya peningkatan satu satuan pada profitabilitas, maka peluang terjadi income smoothing meningkat sebesar 4,8% dengan asumsi variabelnya adalah konstan. Ketiga, terdapat variabel financial leverage yang diukur dengan DAR memiliki koefisien regresi yang bertanda negatif sebesar minus 26,33425 dan berpengaruh signifikan pada alfa sama dengan 5% sebesar 0,0210 yang mana lebih kecil dari 0,05 dengan nilai odds rasio sebesar 3,5971. Yang artinya, financial leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap income smoothing dan setiap terjadinya peningkatan satu satuan pada financial leverage, maka peluang terjadinya income smoothing meningkat sebesar 3,5% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Keempat, terdapat variabel cash holding memiliki koefisien regresi yang bertanda positif sebesar 0,090698 dan tidak berpengaruh signifikan pada alfa 5%, yang mana 0,9804 lebih besar dari 0,05 dengan nilai odds rasio sebesar 1,0950
yang artinya cash holding berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap income smoothing, dan setiap terjadinya peningkatan satu satuan pada cash holding, maka peluang terjadinya income smoothing meningkat sebesar 1,1% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Dapat uji Hosmer and Lemeshow. Dari gambar di samping, uji Hosmer and Lemeshow memperoleh nilai HL statistik sebesar 9,0473 dengan probability chi-square sebesar 0,3383, yang dimana nilainya di atas 0,05, yang menunjukkan bahwa model ini dapat digunakan dalam penelitian. Di sini terdapat uji akurasi model. Uji akurasi model yang memperoleh nilai presentasi korek dalam penelitian ini bahwa model memiliki ketepatan sebesar 60% dalam memprediksi income smoothing. Artinya, model sudah tergolong cukup baik dan layak digunakan. Terdapat uji F simultan pada penelitian ini, yang menunjukkan bahwa LR statistik sebesar 10,91617 dengan nilai probabilitas LR statistik sebesar 0,012188, yang artinya lebih kecil dari 0,05, artinya profitabilitas financial average dan cash holding secara bersama-sama berpengaruh terhadap income smoothing. Terdapat uji T parsial, yaitu di sini menunjukkan profitabilitas yang diukur dengan ROA memiliki nilai koefisien bertanda positif sebesar 38,39179 disertai dengan nilai signifikan sebesar 0,041, yang mana lebih kecil dari 0,05, yang artinya adalah positif dan signifikan. Terdapat financial average diukur dengan DAR memiliki nilai koefisien bertanda negatif sebesar 26,33425 disertai dengan nilai signifikan sebesar 0,0210, yang mana nilainya lebih kecil dari 0,05, yang artinya negatif dan signifikan. Terdapat cash holding. Cash holding memiliki nilai koefisien yang bertanda positif sebesar 0,090698 disertai dengan nilai signifikan sebesar 0,9804, yang mana lebih besar dari 0,05, artinya tidak berpengaruh signifikan. Terdapat uji koefisien determinasi, yaitu di sini menunjukkan bahwa nilai McFadden R-square sebesar 0,991146, yang berarti bahwa variabel independen, yaitu profitabilitas, financial average, dan cash holding, memiliki nilai 9,92% untuk perubahan probabilitas terhadap variabel dependen, yaitu income smoothing, dan sebesar 90,08% dijelaskan oleh variabel lain yang bukan merupakan variabel dalam pengujian penelitian ini. Bab 5, terdapat kesimpulan dari hipotesis pertama, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap income smoothing, artinya hipotesis diterima. Hipotesis kedua, financial average berpengaruh negatif dan signifikan terhadap income smoothing, artinya hipotesis diterima. Hipotesis ketiga, cash holding tidak berpengaruh signifikan terhadap income smoothing, artinya hipotesis ditolak. Hipotesis keempat, profitabilitas, financial average, dan cash holding berpengaruh secara bersama-sama terhadap income smoothing, artinya hipotesis diterima. Terdapat implikasi dalam penelitian ini adalah implikasi secara teoritis. Dari hasil penelitian ini, profitabilitas dan financial average memiliki pengaruh terhadap income smoothing. Dalam teori sinyal dapat dikatakan bahwa jika perusahaan memperoleh laba tinggi, maka dapat memberikan sinyal positif karena dapat membawa kondisi perusahaan meningkat. Tetapi, jika perusahaan memperoleh laba rendah, maka dapat memberikan sinyal negatif bagi para pemakai laporan keuangan, di mana kondisi perusahaan menjadi tidak stabil, hanya variabel cash holding yang tidak berpengaruh dan tidak signifikan, yang artinya perusahaan harus lebih mengatur kepemilikan kas perusahaan agar lebih stabil. Terdapat implikasi secara manajerial. Dari penelitian ini bisa memberikan pengaruh secara praktis bagi perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman, diperlukan untuk menjaga stabilitas kinerja keuangan perusahaan agar operasional perusahaan berjalan dengan lancar, dan dapat memberikan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya serta membuat citra perusahaan baik tanpa melakukan tindakan perataan laba. Saran dari penelitian ini, pertama, bagi penelitian selanjutnya dapat menambah populasi bukan hanya sektor makanan dan minuman saja, tetapi bisa dari seluruh sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dapat menambah tahun penelitian agar lebih akurat. Kedua, bagi investor harus mencari tahu sejarah perusahaan dan laporan keuangan selama beberapa periode sebelumnya agar mendapatkan informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan. Ketiga, bagi perusahaan dapat meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan tindakan income smoothing dan harus mengontrol profitabilitas dan financial leverage dalam perusahaan agar tidak terlalu besar, sehingga laba yang didapatkan dapat lebih stabil. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.